Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita siapkan hati kita, fokuskan diri kita untuk ritual yang paling sakral, suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau datang di hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan kita semuanya di sini. Tapi yang tahu pasti bahwa penolong yang sejati, penolong yang setia, Yesus tidak akan pernah kemana-mana, amin. Apapun masalah yang ibu bapak hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan sebagai batu penjuru, tongkat keselamatan, mampu menolong bapak ibu saudara, termasuk saya sendiri, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap datang padamu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dari segala kekurangan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh disempurnakan Tuhan. Sekalipun kami tidak akan pernah sempurna, tapi kami belajar untuk sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapak, ini kami Tuhan Yesus, ini kami Roh Kudus. Pakai kami Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Ini bahasanya kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kita mendengarkan firman dan sabda daripada-Mu Bapa. Berkati awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama yang terajaib, nama yang mulia, nama yang tinggi. Kami mengagumi Engkau Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang berkati Tuhan sama-sama katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan sekali lagi, ku kagumi cara-Mu mencintai, cara-Mu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekali kami berdiri, katakan dengan imanmu, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Mari Tuhan, kita bangkitkan semangat iman kita dan kita katakan lebih lagi dengan Tuhan, ku kagumi. Amin. Katakan dengan lembut, dengan iman percaya, kami mengagumi Engkau, ku kagumi. Amin. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi, ku kagumi, ku kagumi, ku kagumi mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasar.
terduga caramu, tak terduga caramu. Kau yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Kau tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Selalu lagi dengan imanmu katakan, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Oh, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Kau Tuhan kami yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan kita, karena kita menghormati Dia. Jika kau mengangkat tangan, itu tandanya kau menghormati Dia. Agungkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa tak terbatas kuasa. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sekali lagi dengan lembut, terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kami yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sembah Dia dalam nama kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur pada Tuhan kita, Allah kita. Sebab Dia yang teramat baik, Dia yang teramat sempurna. Dia lebih dari segala-galanya. Ucapkan syukur, katakan berulang kali, haleluya. Yesus, Yesus,
Yesus. Jangan diamkan dirimu Bapak Ibu Saudara. Buka mulutmu untuk berbicara. Karena dia mau Engkau Tuhan menjadi salah satu sarana untuk menyembah dan memuji nama Tuhan kita. Hormati dia dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus yang termulia. Sebab Engkaulah batu karang kami, gunung keselamatan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau sangat ajaib, Engkau sangat mulia, Engkau perkasa Yesus. Oh Yesus, kami mau hadirat-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Kami mau urapan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Setiap hati-hati kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kau lihat setiap orang-orang yang berteguh kudus, yang mengangkat tangan, yang mengaku Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terus sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Ada sukacita, ada pengharapan, ada anugerah Tuhan yang tercurah di tempat ini, di Efata Malang ini, di onsite, di Zoom ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terus berlangsung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, Kau sungguh mempesona kami. Karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sekali lagi dengan imanmu, katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi-Mu Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dengan imanmu katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona kami, mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan imanmu, dengan pengharapan-Mu, katakan dengan imanmu, Tuhan Kau sungguh besar. Sebab karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan. Oh Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu Tuhan sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, ku mau selalu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sebab anugerah-Mu yang teramat tajam, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih meriah lagi, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Come on, musiknya lebih meriah lagi. Haleluya, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ada sukacita, amin? Amin. Ada sukacita penghiburan, amin? Amin. Siapa yang berteguh lutut, siapa yang merendahkan diri, maka dia akan diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di tempat ini kita bebaskan hari kita bebaskan ekspresi kita. Jangan ada tutup-tutupan, jangan ada gengsi-gengsian, amin. Buat Tuhan kita, haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan kita? Ada amin? Sekali lagi ada amin? Amin. Lebih keras lagi ada amin? Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Berikan suara kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Amin. Yeay. Yeay, yeay. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama ibu bapak ibu saudara katakan, gerakanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu Tuhan. Oh Allah, dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi dengan suara-suara iman kita. Say, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, yes, ya Tuhan. Amin, amin, say. Serahkanlah musuh-Mu, oh selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sama katakan, Allah bangkit, hey, bersorak. Siap katakan, hey, Allah bangkit, amin. Berjanjilah, musuh telah dikalahkan, yes, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, Bapak Ibu Saudara, tanda kita memuji memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya, jangan mau kalah yang ada di Zoom. Haleluya, yang di onsite lebih semangat lagi, katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
Allah dahsyat di tempat mana? Kudusnya. Yes, lebih meriah lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, amin. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Yes, bernyanyi. Sebab apa? Musuhnya, amin. Umatnya, sebab Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeah. Suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Allah dahsyat, Allah bangkit, Allah selalu beserta kami, orang-orang yang percaya, yang mampu dimenangkan oleh karena Kristus Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kan bersorak-sorak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Oke, masih ada sukacita? Haleluya. Ada iklan yang lewat ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh, selamat datang, shalom bagi Bapak semuanya. Masih ada sukacita? Masih kuat. Yang masih duduk-duduk, ayo makin berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena ada setiap anggur baru yang tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya, yang mencari pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus kita, Tuhan kita. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan sekali lagi, say, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat kita dibebaskan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, 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 say, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Senyummu untuk Tuhan kita. Oh yes, minyak baru tercurah murabi umatnya, kata kuasanya. Sekali lagi semangat kita yang membara-bara Tuhan kita. Oh yes, Bapak Allah dahsyat. Haleluya. Katakan dengan iman sekali lagi, katakan, Oh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Tuhan, yes, bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari ini hari Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, yes. Saat pembebasan tiba, belenggu dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Dipatahkan. Say, mari bersorak bagi Dia. Semuanya lompat, say, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, ayo Bapak Yahweh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sing, mari katakan, Bapak bisa katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, kami boleh senyum dari Bapak Ibu. Mana senyumnya dong untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Say, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya
nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sebab nyata kuasanya di dalam dia, di dalam dia, dan di dalam dia Yesus Kristus nyata kuasanya. Berikan suara-suara kemuliaan Bapak Ibu. Haleluya. Saya tidak suruh Bapak Ibu untuk duduk loh. Aduh, udah duduk aja ini Bapak Ibu ya. Aduh. Luar biasa Ibu. Ada sukacita, ada kekuatan. Jika kita dimampukan oleh Tuhan kita, mau 10 jam kita berdiri juga kita bisa mampu. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, persembahan. Dan kita akan menyaksikan news yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan yang Kau berikan setiap kali kehidupan kami Tuhan. Dalam kesusahan, dalam segala masalah, kami menjadi orang yang sederhana Tuhan. Tapi kami mampu memberikan, ajar kami sebagai janda miskin Tuhan, yang mau memberikan dari segala kekurangan kami Tuhan. Jika kami punya kekurangan, kami masih bisa memberi. Itulah yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saksikan news sambil kita memberikan persembahan. Amin. Shalom, saya Clara Ongga. Inilah Ephata News untuk minggu ini. Still you're calling me when faith is lost and my hope exhausted. You will be my strength. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya Ephata pada setiap hari Minggu untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah yang kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo bro and sister, kami mengundang teman-teman semua untuk menghadiri Ephata Youth setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam waktu Sydney. Kami akan memberikan reward-reward menarik bagi teman-teman yang aktif mengikuti setiap kegiatan Ephata Youth. See you! Untuk adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, jangan lupa untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor berikut ini. Oke, kami persilakan Ibu Novi untuk doa syafaat. Silakan Ibu Novi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua Bapak. Bapak, kami percaya 2-3 orang berkumpul di tempat ini, kami percaya hadirat Engkau ada di tengah-tengah kami Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk 7 benua. Kami berdoa untuk benua Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Sesuai firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak, kami mau berdoa untuk negara Indonesia, Bapak. Kami mohon Engkau berkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya, Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kebijaksanaan, Tuhan. Kau berkati negara Indonesia, Tuhan, dan juga masyarakatnya, Tuhan. Kau berikan juga perekonomian, Tuhan, yang bagus, yang baik, Tuhan. Dan Kau lindungi negara Indonesia dari segala mara bahaya apapun, Tuhan. Tuhan, dan juga berkati juga hamba Tuhan dan gereja-gereja yang ada di Indonesia, semuanya Engkau berkati, Tuhan, dengan luar biasa, Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk negara Australia, Tuhan. Kami percayakan, Tuhan, Perdana Menteri Anthony Albanese, Tuhan, kiranya Engkau memberikan perlindungan, kesehatan, roh kebijaksanaan untuk mereka, Tuhan, dan juga, Tuhan, Kau berikan, Tuhan, perekonomian yang stabil di negara Australia, Tuhan. Kau juga, Tuhan, agar di negara Australia ini, Tuhan, ada revival, kebangunan rohani yang luar biasa, Tuhan. Engkau berikan, Tuhan, masyarakat Australia, Tuhan, masyarakat yang takut akan Engkau, Tuhan. Dan juga Engkau berkati negara-negara gereja-gereja yang ada di Australia ini, Tuhan. Kau berkati hamba-hamba yang melayani di Australia ini juga, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Gembala kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan juga Rafael, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan luar biasa, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mereka adalah milik Kristus, Tuhan. Engkau akan selalu melindunginya, Tuhan. Engkau akan memberikan kesehatan, Engkau berikan pelayanan yang luar biasa, Engkau berikan visi misi yang terbaik, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, mereka akan melakukan, Tuhan, visi misimu dan mengandalkan Engkau selalu, Tuhan. Kau berikan, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di Sydney dan juga di Indonesia. Engkau juga berkati para pendoa syafaat, Kau berkati multimedia, para WL, para guru sekolah minggu, para guru youth, dan juga, Tuhan, Kau berkati, Tuhan, seluruh hamba Tuhan yang melayani, Tuhan, yang tidak kelihatan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau akan pakai mereka dengan luar biasa, Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan di Efesus 6 ayat 7, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia, Tuhan. Berikan, Tuhan, hati sebagai hamba, Tuhan, agar mereka mau melayani-Mu dengan penuh kasih, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan tulus hati, Tuhan. Dan jadikan kami semua, Tuhan, agar kami mempunyai pribadi yang rendah hati, Tuhan, dalam melayani-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para misionaris, Tuhan, yang Kau utus di seluruh pelosok di dunia, Tuhan. Sesuai firman Tuhan Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Engkau sudah memilih mereka, Tuhan, para misionaris ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, untuk melayani-Mu sampai seluruh pelosok di dunia, Tuhan. Kau berkati, Kau bentengi mereka, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Beri kekuatan juga kepada mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kita, juga anak-anak youth, Tuhan. Tuhan, kami percayakan anak-anak kita, anak youth ini kepadamu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan membentuk pribadi mereka, Engkau membentuk karakter mereka, agar mereka memiliki karakter yang luar biasa sesuai serupa dengan Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, anak-anak kita, anak-anak youth ini, Tuhan, dalam pendidikannya, kesehatannya, Engkau berkati, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para jemaat Tuhan yang ada di Sydney dan juga di Malang dan di Indonesia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan memberikan iman bagi mereka, Tuhan, agar iman mereka semakin bertumbuh, berakar, dan memiliki roh yang menyala-nyala, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu Efata yang ada di Sydney. Gereja-Mu Efata yang ada di Sydney dan juga di Malang, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, gereja Efata adalah gereja milik Kristus, dan kami percaya Engkau akan mengirimkan jiwa-jiwa baru, meninggalkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang mau bertobat untuk datang ke gereja-Mu Efata, Tuhan. Berkati finansial gereja-Mu Efata, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan doa jemaat, Tuhan.
Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang ingin memiliki pekerjaan, Kau berikan pekerjaan Tuhan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Mungkin juga ada ingin yang memiliki keharmonisan keluarga, Kau berikan hubungan yang harmonis di antara mereka Tuhan. Dan masih banyak Tuhan pergumulan doa-doa jemaat lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kami minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih ya Yesus, doa kami yang sederhana ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Novi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan dari awal dengan iman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil begitu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan lebih lagi, Kau berfirman, dan sembuhkan aku. Kau bersabda dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lebih lagi meriah katakan, Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu Tuhan.
Yesus ku percaya padamu. Nah, kan? Dia makanya nggak tes. Percaya. Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Jimmy. Silakan Pastor Jimmy. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur saat ini kami bisa ada karena anugerah-Mu semata-mata. Dan kami tahu hidup kami karena perkataan-Mu Tuhan. Seperti Lazarus dengan berfirman saja Lazarus bangkit dari kematian. Kami percaya segala firman yang Kau ucapkan dalam kehidupan kami tak ada satupun yang sia-sia. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah rancangan-Mu. Hidup naik dan turun semua adalah rancangan-Mu Tuhan. Kami tahu kami saat ini sedang dibentuk karena firman-Mu. Jika kami siap seperti Ayub, maka firman-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Maka akan memberkati kami. Karena Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini. Tidak ada seorang bapa yang mau memberikan jika anaknya meminta ikan, memberikan roti kepada anaknya itu. Tidak ada satu seorang bapa pun yang memberikan batu jika anak itu meminta roti. Terima kasih ini kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penyelamat kami. Karena satu-satunya yang bisa membuat mujizat dalam kehidupan kami. Tidak ada kata terlambat dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ini kami dalam hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu juga yang akan mengoreksi kami. Kami percaya jika firman mau mengoreksi kami akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Sehingga pada saat firman yang kami dengar tidak membuat kami tersinggung dan marah. Tapi kami bisa menjadi the better person. Lebih baik lagi dari hari kemarin. Untuk itu kami ada dan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Roh Kudus. Hiburlah kami. Karena Engkau adalah pengajar kami. Engkau adalah penghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itu kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman yang penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Pak Yafet yang di depan. Haleluya. Ibu Mei. Yang baju merah saya jadi lupa nih namanya tuh. Ibu Mei. Aha, Ibu Mei, Ibu Maria, Ibu Uli, Ibu Narti ya. Ibu segar. Ibu Uli nggak ada. Shalom semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang komitmen beriman dan beribadah. Saya share buat saudara. Sebentar, mandi. Saudara bisa melihatnya? Amin. Ya, oke. Komitmen beriman dan beribadah. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak manusia, siapapun kita butuh komitmen. Jika kita menikahi gadis anak orang, jika kita menikah, jika kita bersekolah, jika kita melakukan segala sesuatu, bahkan kita melayani pun kita mempunyai komitmen. Komitmen itu yang membuat saudara dan saya kita bisa maju menerpa segala badai, penghalang-penghalang yang ada. Amin. Nah seperti pun dengan waktu pacaran, orang pasti katakan selalu sang wanita bertanya, apakah engkau mencintai aku? Jadi yang demikian sang laki pun akan berkata, ya aku mencintai engkau walaupun dengan 7 samudra 7 benua aku akan mengarunginya. Itu menyatakan komitmen yang diberikan. Perkataan yang sangat singkat, tapi itu merupakan komitmen yang telah diucapkan keluar dari mulut, ya datangnya dari hati. Entah itu apa yang saudara mau katakan bahwa itu saudara berbohong, jadi kita cross finger atau saudara benar-benar melakukannya. Tapi orang membutuhkan sebuah pengakuan yang keluar dari mulut kita. Menyatakan bahwa memang kita
beriman, kita komitmen melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau kita melihat dalam beragama pun, agama seberang pun, mereka mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Bahkan di kita pun, kita percaya bahwa jangan memang firman Tuhan mengatakan, Pak Roma mengatakan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, maka kita diselamatkan. Berarti arti kata bahwa kita ini mempunyai komitmen dan komitmen diucapkan keluar. Masalah yang sangat terbesar yang terjadi saat ini dalam sejarah anak manusia, bahwa kita tidak menyadari bahwa komitmen itu harus kita pertahankan. Bahwa orang-orang Israel pada saat mereka ada dalam perbudakan di Mesir, mereka melihat campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan 10 tulah, bagaimana Tuhan bisa menunggang balikan Mesir yang luar biasa itu. Nah, di situ mereka juga bisa melihat bagaimana Tuhan bisa menentang hukum alam, bahwa laut bisa terbelah, bahwa ada tiang api di musim malam dan juga ada tiang awan di siang hari. Jadi di sini Tuhan menunjukkan kepada mereka. Suara saya agak benar atau enggak ya? Jelas. Baik. Halo, ini mantap. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang menguasai alam ini. Tuhan yang menguasai masa depan kita. Jadi Tuhan yang merancang segala sesuatu. Tetapi satu yang sangat mereka tidak punya, yaitu komitmen. Jadi mayoritas daripada mereka, kebanyakan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian ikut-ikutan. Benar enggak? Kalau orang ke kanan kita ke kanan, orang ke kiri kita ke kiri. Daripada kita ketinggalan di Mesir, waduh nggak enak juga tuh jadi budak sendirian. Iya toh? Jadi mereka ikut-ikutan menuju tanah perjanjian. Nah, makanya orang yang ikut-ikutan tidak mempunyai komitmen. Seperti orang Kristen saat ini, orang Kristen ikut-ikutan. Yang penting ada kebaktian, selama ada sesuatu yang enak di sana, ya kita ikut ke sana. Kalau nggak enak ya kita pindah ke kiri. Itu ikut-ikutan. Sehingga pada saat badai masalah datang, mereka mulai mengeluh bahwa tidak ada air, tidak ada sesuatu. Mereka mulai mengeluh bahwa segala sesuatu yang ada di Mesir yang enak-enak itu mereka teringat kembali. Mereka mengeluh. Karena mereka tidak mempunyai komitmen dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Mereka hanya ikut-ikutan. Bahkan mereka meminta roti, Tuhan berikan mereka roti. Mereka masih mengeluh bahwa tidak ada daging. Tuhan kasih mereka burung puyuh untuk mereka makan. Sehingga mereka dalam perjalanan itu selalu ada jatuh bangunnya mereka. Nah, di sini kita belajar bahwa komitmen itu sangat penting dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Even kita ini percaya Kristus, kita sebagai orang gereja atau kita bukan orang gereja, komitmen itu sangat menentukan perjalanan hidup saudara. Jika saudara kurang komitmen, kurang strong dalam komitmen saudara, maka sangat mudah sekali saudara jatuh, sangat mudah sekali saudara menyerah. Tapi jika komitmen itu sangat strong dalam kehidupan saudara, maka saudara akan bisa berdiri kokoh. Saya ingat waktu saya datang ke negara ini tahun 96, saya punya komitmen. Sekali saya melangkah keluar dari rumah bapakku, saya say goodbye, saya keluar dari rumah bapakku, saya tidak akan kembali. Begitu saja. Jadi saya berusaha dan berusaha dalam banyak hal Tuhan membentuk saya gitu. Banyak daripada teman-teman yang ada di sini begitu datang di negara ini mereka sedih gitu. Aduh, ini negara mati. Arti kata negara mati itu jam 4 sore semua shopping center udah tutup. Nah, waktu tahun 96 semua shopping center udah tutup, sepi di jalanan gak ada orang lagi. Apalagi kalau musim dingin, kita lihat kayak kota mati. Nah, kalau mau makan nasi susah, kita harus pergi ke Chinatown cari nasi. Nah, kadang-kadang kita harus pergi ke kota, kita sini bilang suburb, di sana bisa bilang aja desa gitu, ya sedesa atau per kota. Ya ada kayak ya seperti
Sabert gitulah. Di sini kita bisa contohkan seperti kalau di Jakarta itu, nah kita bisa pergi ke Grogol, kita bisa pergi ke Pluit, itu kira-kira kayak gitu. Apa sih namanya itu, provinsi atau kota atau di sini bilang Sabert. Jadi kita bisa pergi dari tempat kita tinggal, kita naik ke kereta, kita pergi atau naik bawa mobil, kita pergi ke Chinatown untuk makan nasi. Kalau enggak kita pergi ke tempat orang Indonesia untuk beli beras 1 karung kecil. Sini enggak ada 25 karung, enggak ada. Biasanya zaman itu cuma 5 kilo 1 karung kecil. Apalagi mau makan Indomie, waduh susah banget. Iya. Puji Tuhan saudara yang ada di Indonesia kan tinggal makan Indomie sampai nyanyi kan, Indomie seleraku ya. Ya saudara, jadi akhirnya pada sedih banget. Jadi pada saat itu juga saya ingat pulsa juga agak mahal ya kan. Nah jadi kalau mau telepon-telepon ke Indonesia repot juga, wifi internet juga belum ada saat itu. Handphone juga masih hitam putih handphonenya. Yang sangat terkenal saya itu handphone Nokia yang bentuk kayak pisang panjang itu keluar. Jadi kebanyakan orang-orang yang sudah enak di Jakarta, kalau di Jakarta gitu kan biasa jam 12 malam naik motor, naik mobil, mampir ke Pecenongan, makan di pinggir jalan kan enak tuh. Terus pulang jam 3 tidur, bangun lagi jam 10 pagi, jam 12 siang. Jadi kayaknya hidup tuh wah gitu. Nah jadi banyak anak-anak yang datang ke sini tidak mempunyai komitmen yang sangat strong, akhirnya mereka pulang kembali ke Indonesia. Tapi saya berkomitmen bahwa sekali saya melangkah saya akan harus tetap ada di sini. Nah disitulah komitmen itu membuat kita kan bisa berdiri kokoh. Sama dengan perempuan yang pendarahan. Kalau kita mencatat bahwa 12 tahun dia sakit pendarahan. Bayangkan kalau kita aja demam aja, jangankan 12 tahun, demam 12 bulan aja kita pasti udah lemas gak bisa ngapa-ngapain. Ini pendarahan 12 tahun. Jadi pasti mukanya pucat, kurang darah, lemas, ya pasti susah untuk kalau jalan mata berkunang-kunang, apalagi dikerumunin orang banyak berisik. Orang yang sakit gigi aja dikerumunin orang pasti ngamuk ya. Apalagi ini 12 tahun dalam pendarahan. Jadi di sini sang wanita itu dia berbicara di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Jadi wanita ini berbicara di dalam hati, artinya dia membuat komitmen bahwa apapun yang terjadi, walaupun saya jatuh diinjak-injak oleh orang ramai, sakit atau patah tulang, tapi saya harus jamah dulu jubah Yesus sebelum saya mengakhiri semuanya. Nah disitulah motivasi yang sangat kuat, komitmen membuat wanita ini menjamah jubah Yesus. Nah saudara dan saya, kita ini dipanggil sebagai orang beriman. Orang beriman itu harus beribadah. Tidak ada orang beriman yang tidak beribadah. Jadi untuk itu saudara dan saya untuk bisa kita kokoh dalam godaan, kokoh dalam bencana, dalam segala masalah yang ada, badai, problem yang ada, kita butuh komitmen. Sehingga dengan komitmen itu kita bisa memegang iman kita dan kita bisa beribadah dengan baik. Kalau di Australia, ya, di Australia dokter lebih berkuasa daripada pendeta. Karena dokter bisa tulis surat, wah orang ini sudah sakit dan gak bisa bekerja, jadi dia bisa pensiun early, pensiun lebih awal. Kalau pensiun itu kan harusnya umur 70, tapi karena umur 70 pensiun di Australia. Jadi kalau dia sakit, ya mungkin umurnya 50, dikasih dokter tulis surat, bilang bahwa menyatakan orang ini sakit. Nah orang itu akan pensiun. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, dia pasti dapat uang $500 1 minggu. Nggak usah ngapa-ngapain. Dia pasti akan dapat tempat tinggal, kesehatannya dijamin, semuanya dijamin. Pokoknya uang jajan dia 500 saja. Nah kayak gitu. Tapi kalau pendeta tulis surat dan bilang orang ini sudah nggak bisa bekerja, nggak bisa sesuatu, nggak didengarin. Jadi kebanyakan orang itu lebih banyak dalam segala hal mencari dokter. Negara maju itu ada hal-hal yang bagus, ada hal-hal yang kurang bagus. Hal-hal yang kurang bagus itu tingkat daripada kerohaniannya menurun. Kalau di Indonesia orang masih berdoa, berpuasa, tanya Tuhan, bikin sesuatu, ya kan? Nah,
bisa menyembah Tuhan, jadi masih ada tingkat kerohaniannya. Tetapi kalau di negara maju, mereka bikin sesuatu secara logika, mereka mempelajari sejarah, historinya, dan bukan segala sesuatu secara logika mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi mereka tidak bilang, oh kata Tuhan. Nah, mereka mempelajarinya dengan baik. Jika mereka main saham, mereka mempelajarinya dengan baik sejarah dari saham itu, dan mereka mulai berspekulasi. Jadi mereka tidak bilang kok Tuhan bilang begini. Nah enggak. Jadi kebanyakan dari mereka dengan hal-hal demikian mereka bisa melakukan dan lebih baik daripada orang-orang yang rohani tadi. Karena orang-orang yang rohani selalu mengutamakan apa kata yang ada di hati dia. Nah apa yang ada di hati dia, perkataan yang muncul di hati atau di kuping atau di pikiran dia, belum tentu semuanya datangnya dari Tuhan. Belum tentu. Tetapi kalau orang maju, negara maju, mereka mempelajari secara mendalam kira-kira apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada sistematiknya, ada sejarahnya. Jika kita ke kiri pasti kita gagal, ke kanan kita pasti gagal. Apa sih yang harus kita lakukan? Penghalang-penghalang apa sih yang kita harus selesaikan? Nah di sini terjadi perbedaan yang sangat jelas antara negara berkembang dengan negara maju. Sehingga tingkat kerohanian juga negara maju semakin hari semakin berkurang. Mereka tidak memakai Tuhan sebagai tujuan utama mereka. Tetapi mereka memakai logika ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mereka pegang dalam hidup ini untuk bisa mencapai sesuatu. Ya, saudara nangkap sampai di sini ya. Jadi perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. Nah di situ. Tapi semua daripada itu, pada saat kita menjalankan sesuatu pasti ada cobaan, pasti ada badai. Kita beriman atau tidak beriman, kita bergereja atau tidak bergereja, kita percaya Tuhan atau kita ateis, pasti badai akan menghalangi setiap perjalanan kita. Nah di situ badai itu bisa kita lewati jika kita punya komitmen yang sangat kuat, yang sangat strong. Nah di sini kita akan bisa melihat bahwa di Yosua pasal 24 ayat 14 sampai yang ke 28 saya bacakan buat saudara. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik dan untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori dan yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari tanah rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Allah yang ke-19, ayat ke-19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Sebab setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri
bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya? Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ayat yang ke-27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini adalah menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang ucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi dan masing-masing ke milik pusakanya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa keluarga Yosua memberi teladan tentang iman yang diwujudkan dalam pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah. Meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia, keluarga ini tetap teguh dalam pilihannya. Jadi arti kata bahwa Yosua dan sekeluarga memberi teladan iman kepada orang-orang Israel masa mereka. Karena orang-orang di Israel masa mereka saat itu, mereka tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan. Mereka tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Kenapa mereka tidak mempunyai komitmen yang kuat? Karena mereka bisa berkata bahwa, dan mereka bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melakukan banyak mujizat. Tapi dalam kenyataannya mereka juga dipanggil sebagai anak Allah. Nah, jika mereka menjadi anak Allah, kenapa status mereka waktu mereka ada di Mesir sebagai budak orang Mesir? Sama seperti saudara saat ini, saudara katakan bahwa kita saudara adalah anak Allah. Kita adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kita. Tapi kenapa kok kita susah? Kenapa kok kita miskin? Kenapa kok orang yang tidak beribadah sama Tuhan bisa beli mobil bagus, rumah bagus? Kok kita mau beli ini aja susah? Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, orang-orang Israel pun begitu. Kita ini anak Allah. Kita ini anak Tuhan. Tapi kok kita jadi budak Firaun, budak orang Mesir. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saudara bayangkan, bisa nggak saudara bayangkan saat ini? Apa yang saudara ngalamin saat ini, dialamin juga orang-orang Israel saat itu. Karena mereka bisa melihat ke atas, loh kok itu Firaun dan Israel dan orang-orang Mesir menyembah Tuhan yang salah. Ya, menyembah Tuhan yang salah. Mereka menyembah Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan. Tapi kok kita jadi budak mereka? Bukankah kita anak Tuhan? Tuhan menciptakan segala sesuatu. Thank you. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kenapa kok kita bisa terpuruk dalam hal-hal yang demikian? Pernahkah saudara berpikir, waduh saya rajin beribadah, saya orang Kristen. Tapi atasan saya itu bukan Kristen. Saya tunduk sama dia bayar gaji saya, dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan saya. Gaji naik juga dari dia. Iya toh? Bahkan kadang-kadang kalau saya kurang uang saya pinjam dari dia. Jadi kesannya wah dia itu lebih besar. Nah ini yang kata Paulus katakan kepada saudara dan saya. Bahwa iman kita itu harus kita praktekkan iman yang percaya, bukan karena melihat. Amin saudara. Kalau kita praktekkan iman kita karena kita melihat dan kita merasakan, kita sama seperti orang-orang Israel pada
Musa saat itu. Tapi kalau kita berdiri dan kita percaya, iya sekarang saya ini memang budak orang Mesir. Saya ini memang sekarang kurang. Tapi firman Tuhan, Tuhan merancang saya sebelum dunia dijadikan. Ia telah memilih saya. Dan dia sendiri yang sudah menetapkan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk itu saya mau lebih setia lagi mengiring Yesus supaya rancangan Tuhan terjadi secepatnya dalam perjalanan hidup saya. Untuk itu saya butuh komitmen. Bagaimana saya sehebat mungkin untuk bisa setia melayani Tuhan. Setia mengiringi Tuhan. Untuk itu saya butuh komitmen. Kalau saudara tidak punya komitmen, saudara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan terbukti orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka ikut-ikutan menuju tanah perjanjian, tidak punya komitmen. Maka mereka gagal dalam segala hal. Kita saat ini sebagai orang Kristen yang tidak punya komitmen hidup untuk Kristus, kita pasti gagal. Karena kita lihat sekeliling. Dan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain sama seperti mereka. Jadi nggak beda jauh. Amin saudara. Nah kita lihat saudara. Apa sih yang harus kita pelajari dari Yosua? Saya salah klik. Apa yang harus kita pelajari? Oke, kita lihat yang pertama, apa sih yang bisa kita pelajari dari iman Yosua? Yang pertama yang bisa kita pelajari dari iman Yosua adalah iman yang melahirkan ajaran. Yang kita bisa pelajari Oke. Iman yang melahirkan ajaran, ya. Pertama, kita lihat di Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini Yosua memberi teladan bahwa iman seharusnya bukan untuk dipraktekkan sendiri, ya. Tetapi diajarkan kepada orang lain. Kadang-kadang saudara dan saya kita pikir kita beriman untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Tuhan mau bahwa iman kita itu bukan dipraktekkan buat diri kita. Tetapi juga diajarkan kepada orang lain. Kalau saudara bayangkan pada saat murid-murid Yesus saat itu. Iman buat mereka dipraktekkan buat diri mereka sendiri. Saya percaya pada saat mereka mati, mereka meninggal. Selesai kekristenan saat itu. Tidak akan sampai ke kita. Tetapi karena iman mereka itu mereka praktekkan, mereka ajarkan kepada orang. Maka iman itu sampai kepada saudara dan saya saat ini. Dan kita tetap belajar dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi dalam perjalanan hidup kita, apapun yang saudara lakukan selain keluarga, kepada keluarga, Yosua juga mengajar iman kepada bangsa Israel. Ia mengajarkan agar ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi iman bagi Tuhan. Jadi kiranya kita menjadi tempat pertama untuk mengajarkan iman melalui ibadah yang kita lakukan.
Jadi saudaraku, iman yang Yosua ajarkan pada saat itu, ia mempunyai komitmen yang sangat strong. Kita nggak akan bisa mengajarkan iman kita atau menunjukkan iman kita kepada orang lain kalau kita nggak punya komitmen dalam iman kita sendiri. Nggak akan mungkin. Kita nggak bercerita tentang Yesus, kita melakukan banyak hal, kita berkhotbah, tapi kalau kita sendiri tidak mempunyai komitmen dalam iman kita, mana mungkin kita bisa mengajar dan menceritakan hal-hal yang besar dalam kehidupan tentang Yesus. Kita sendiri harus punya komitmen. Jadi saya ingat pada saat saya menjadi jemaat seperti saudara, saya bertumbuh, lahir baru, saya jadi jemaat seperti saudara. Saya mempunyai komitmen bahwa penghasilan saya berapapun yang saya lakukan, saya harus memberikan 10%. Dan selebihnya saya akan memberikan persembahan. Itulah iman saya. Karena saya harus memberkati pekerjaan Tuhan. Saya harus memberkati orang-orang di sekeliling saya. Supaya dengan taburan yang saya berikan, apa yang saya tabur saya bisa tuai kembali. Jadi saya berusaha memperhatikan iman saya dengan memberi dan memberi dan memberi. Itu komitmen. Pada saat saya menjadi pendeta pun, saya bekerja di sekolah hidup dengan hasil tangan kerja saya, bukan hasil persembahan perpuluhan yang datang ke gereja. Saya hidup dari pekerjaan saya. Nah di situ saya tetap membawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Seringkali orang itu waktu jadi jemaat dia tidak memberi apa-apa. Ya toh? Pada saat dia jadi pendeta, dia khotbah, dia nyuruh orang kasih persembahan, kasih perpuluhan. Karena dia hidupnya dari persembahan dan perpuluhan. Dia berkhotbah mengajar orang hal demikian. Tapi kalau lihat lagi kembali, apakah engkau kasih persembahan perpuluhan? Nah di sini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa kita butuh komitmen. Kita tidak perlu berkhotbah bercerita banyak tentang Yesus, tapi yang orang lihat adalah hidup saudara dan saya. Bagaimana kita bisa berkomitmen dengan iman kita yang kita munculkan dalam ibadah kita. Kita butuh itu. Ya jelas kalau saya dalam level sebagai jemaat, ya gereja punya program bangun gedung baru, punya program pelebaran gereja, peduli amat gitu. Enggak pengaruh buat saya. Tapi kalau misalnya saya naik level, ada sebagai pemimpin dalam jemaat, nah itu sangat berpengaruh. Saya butuh banyak persembahan yang masuk, saya butuh banyak uang yang masuk. Jadi akhirnya saya selalu memaksa orang untuk memberi. Tergantung itu. Tetapi kembali lagi, kita punya komitmen, kita beriman, kita mengiring Yesus, kita beribadah bukan kayak begitu saudaraku. Itu seperti orang Farisi yang hanya mengajar tapi tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin kayak begitu. Mendingan kayak gitu jangan jadi orang Kristen. Mati pun ditolak sama sorga, neraka pun tepuk tangan bilang musuh. Ya, benar. Lebih baik kita kalau misalnya kita murtad, jelas kita nggak akan ke sorga. Tapi neraka bilang, itu hopeng kita sini ya, hopeng. Jadi kalau kita jadi hopengnya iblis, ya udah kita jadi dukun terkenal, kita bikin banyak hal, santet kita kirim, kita punya jimat-jimat, punya biaran jin yang banyak. Ditakutin orang di dunia, benar kan? Jadi di dunia kita dipuji-puji orang, tapi kita meninggal, kita ke neraka. Tapi kalau di dunia kita ditolak oleh sorga, di dunia kita dimusuhin oleh iblis, aduh kita orang yang paling malang. Iya enggak saudara? Kita harus berdiri di terang atau gelap, jangan di tengah-tengah. Kalau saudara berdiri di tengah jalan, ditabrak orang gepeng loh. Kalau gaping, kalau jadi kornet lift, repot lagi tuh, digilas mobil. Iya. Jadi kita harus pilih, kita mau ke kanan atau ke kiri. Kalau murtad aja sekalian. Iblis tepuk tangan, oh itu hopeng. Nah nanti kita sama-sama ketemu juga bakar-bakaran barbecue nanti.
Tapi kalau kita pilih ke kanan, kita pilih Tuhan, ya jelas kita bukan hanya ngomong, tapi kita praktekkan iman kita. Kita nggak mungkin bisa mempraktekkan iman kita, tunjukkan dengan perbuatan. Tidak mungkin kalau tidak ada komitmen dalam kehidupan kita. Kita harus punya komitmen itu. Amin saudaraku. Ya, jadi Yosua salah satu contoh dia mengajarkan kepada kita bahwa imannya Yosua dia ajarkan hak melahirkan ajaran. Iman Yosua diajarkan dengan komitmen Yosua melahirkan ajaran bahwa kamu harus pilih kemana kamu akan mau melangkah, kepada siapa kamu mau beribadah. Yosua mempunyai komitmen, dengan komitmen itu dengan komitmen demikian, ia menunjukkan kepada mereka bahwa iman kita itu harus dipraktekkan dalam ibadah kita. Jadi kalau kita mau ibadah, kita harus siap-siap. Apa sih yang harus kita berikan? Makanya kemarin saya rindu sekali gitu. Aduh, jemaat Malang, bagaimana mereka harus memberi? Menabur, bikin hutang sama Tuhan. Jangan gereja memberi terus. Kalau gereja memberi saudara terus, gereja kan diberkati lebih. Saya yang memberi, saya diberkati lebih. Saudara enggak diberkati. Karena saudara semua datang siap bebas, datang. Tapi kalau saudara datang, saya udah ngajarkan, beli toge saja, toge itu berapa rupiah sih? Terus itu Indomie goreng 2 bungkus. Saudara masak Indomie campur toge ke dalam, terus bawa nih Ibu Yani sabar toge mie Indomie. Jadi gitu buka makan bersama. Itu cara memberkati. Enggak usah bawa yang banyak, bawa sesuai dengan takaran saudara. Dengan kemampuan saudara, supaya Tuhan bisa berkati. Tapi kalau saudara datang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara butuh komitmen. Saya selalu berdoa supaya saudara diangkat Tuhan lebih. Berapa lama saudara mau hidup dalam kemiskinan? Karena saudara tidak pernah menabur. Kalau saudara nggak pernah nabur, saudara nggak bisa. Saya 3 tahun yang lalu, waktu musim mangga, begitu saya makan mangga, saya beli di supermarket, saya makan mangga, habis selesai saya belah bijinya, tempurungnya saya keluarkan, terus mangganya saya bungkus pakai tisu basah, saya tutup pakai kontainer. Nah ada berapa biji saya taruh di atas komputer saya, jadi saya biarin. 1 minggu saya lihat, dia udah mulai bertunas, mulai bertumbuh. Akhirnya di belakang rumah saya ada 12 pohon mangga. Saya taruh di ember. Orang datang, gergetan, ada mangga, dia pohon mangga. Jadi kalau hitung saya 13 pohon mangga dengan 3 macam yang berbeda. Nah mangga itu nggak akan bisa bertumbuh kalau saya tidak menabur bijinya. Nah kalau suatu saat saya kebanyakan buah mangga, karena saya sudah menabur. Nah kita pun harus begitu. Kalau kita nggak pernah menabur dalam pekerjaan Tuhan, kita nggak menabur sesuatu yang bisa kita cuma terima, itu bukan ibadah yang bagus. Karena iman itu harus dipraktikkan dalam ibadah. Ibadah itu termasuk semuanya. Pada saat kita melihat, gereja butuh sesuatu, saudara harus cepat-cepat. Saya mau katakan saudara harus bersyukur. Karena persembahan perpuluhan yang saudara bawa di gereja Malang tidak dimakan oleh pendetanya. Dipakai kembali juga untuk pekerjaan Tuhan. Jadi pendeta tidak memperkaya diri. Karena kita punya komitmen. Melayani bukan cari makan. Melayani bukan cari kekayaan. Jadi saya selalu menganjurkan para pastor yang ada harus bekerja. Jangan tunggu persembahan. Nah kalau tunggu persembahan nanti pada saat melayani kita bisa membedakan kaya dan miskin. Nah itu kurang bagus. Jadi kita kembali lagi. Yosua mengajarkan kepada kita bahwa iman butuh komitmen. Komitmen itu bisa kita lepaskan, kita wujudkan di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita.
Jadi kalau kita punya komitmen iman yang sangat strong, kita tahu ibadah itu sangat penting. Pada saat kita beribadah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara berusaha membawa sesuatu sesuai dengan kemampuan saudara. Pasti Tuhan memberikan benih-benih kepada saudara. Bawalah sesuatu, berusahalah supaya dalam ibadah saudara tidak menjadi beban. Saya ulangin lagi ya. Berusahalah supaya dalam beribadah saudara tidak menjadi beban tetapi menjadi berkat. Karena untuk itu kita dipanggil. Kalau kita selalu menjadi beban, bagaimana Tuhan bisa berkati kita berlimpah-limpah dan menjadi perpanjangan Tuhan buat orang lain? Siapa sih yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain? Puji Tuhan semua ya. Ibu Segar nggak mau ya? Oh. Ada kemarin kesaksian memang benaran. Ibu Feba Afan, dia sering kali datang ke Sydney. Nanti suatu saat saya ajak dia ya. Nah, suaminya itu kan sekarang udah pangkat berapa di TNI. Orang gede juga suaminya orang gede. Tapi mereka tuh orang agama seberang. Ibu Feba ini di jamaah Tuhan bertobat, jadi dia dikucilkan oleh keluarganya. Jadi ya walaupun suaminya itu orang TNI, perwira TNI, tapi namanya juga kan orang dari golongan keras gitu mereka. Jadi dia dikucilkan. Jadi Ibu Feba Afan ini memang gak punya uang gitu, ya gak punya uang. Jadi suaminya dapat uang dari gaji, jadi dia mulai sisihkan yang lain-lain, dia beli oven kompor minyak tanah. Dia bikin kue, jadi kadang-kadang dia naik ya, kereta api yang gratis itu yang gak bayar tiket untuk jualan dari satu kota ke kota lain. Bawa keranjang gitu, saudara bawa keranjang. Tapi dia selalu memberi, apapun yang dia punya dia memberi. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan ini buat apa? Jadi Tuhan menggerakkan hatinya dia memberi. Nah tahun berjalan ganti tahun. Sekarang apa yang dihadapi oleh Ibu Feba Afan itu, selain jadi hamba Tuhan, dia seorang businesswoman yang jual beli pesawat tempur, jual beli pesawat kapal perang, dia beli dari Rusia, dari Jerman, dia utangin kepada pemerintah Indonesia. Bayangkan, orang tukang jual kue, Tuhan bisa angkat dia menjadi businesswoman, jual beli pesawat terbang, kapal perang, pesawat terbang. Tuhan angkat begitu tinggi. Dan Ibu Feba ini selalu katakan, kadang-kadang dia tutup mata, dia buka mata, ada uang miliaran masuk ke tabungannya dia. Dia berdoa tanya Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan bilang itu bukan buat kamu, kasih ke sono. Dia lakukan. Jadi enggak semua uang itu dia pakai buat pribadinya dia, tapi dia menyalurkan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Nah di sini yang saya maksud saya, jika Tuhan bisa percayakan saudara dan saya, kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi kalau kita nggak bisa dipercaya oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mau ngangkat kita? Iya kan? Contoh nih kalau saudara punya perusahaan, kalau orang itu saudara nggak percaya, saudara meragukan, bisa nggak saudara mempekerjakan dia di perusahaan saudara? Nggak mungkin. Atau tinggal di rumah saudara, nggak mungkin. Tapi kalau saudara percaya, ada jaminan, pasti saudara welcome dia datang ke rumah saudara, tidur di rumah, tinggal di rumah. Saudara rasa bahagia, senang. Tapi kalau saudara nggak percaya, pasti saudara was-was. Nah begitu pun dengan Tuhan. Tuhan itu mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dia mau supaya karakter kita ini berubah. Mencintai dia, komitmen dalam beribadah, mengasihi dia melebihi segala sesuatu. Dan terwujud pada saat kita beribadah, kita terwujud. Ya, orang beriman itu, imannya itu terwujud pada saat ia beribadah. Karena ibadah itu mencerminkan segala sesuatu iman yang dimiliki oleh orang itu. Jadi pada saat kita mulai mengasihi Yesus, kita mulai mempersiapkan segala sesuatu menunjukkan dengan ibadah yang baik. Tuhan, saya tahu saya tidak mempunyai sesuatu seperti janda yang disafat hanya segenggam tepung saja. Tapi janda itu bisa memberi dan dia diberkati berkelimpahan.
Amin saudara. Saya pingin saudara, saya selalu berdoa. Ephata ada di Malang, bukan hanya ngajar tentang agama, tapi hidup saudara berubah. Yang tadinya jalan kaki punya motor, yang punya motor diangkat Tuhan lebih. Bukan ini teori kemakmuran, tetapi bagaimana kita ini dipercaya oleh Tuhan. Yang saya maksudkan adalah karakter kita harus berubah. Sifat kita harus berubah. Sehingga pada saat Tuhan berkati kita dengan uang yang ada, kita nggak bingung dan nggak serakah. Nggak boleh serakah. Amin saudara. Ya, jadi nggak boleh serakah. Jadi maksud saya di sini bukan teologi kemakmuran, tapi karakter kita ini harus. Kalau kita selalu menganggap diri kita kurang, kita nggak akan bisa memberi, nggak akan bisa menabur. Tetapi kalau kita bilang Tuhan, saya tahu Tuhan Engkau adalah Jehovah Jireh. Jika saya menabur di pekerjaanmu Tuhan, saya melakukan sesuatu hal yang baik dalam namamu Tuhan Yesus, saya tahu Engkau tidak akan tinggal diam terhadap hidup saya. Amin. Wih, pada tidur semua. Ayo minum kopi dulu nih. Nah, Charles bikin kopi. Oh, kita harus bikin kopi nih nanti. Oh, bagi-bagi kopiko nanti nih. Oke, kita terus lagi. Tadi ini sebelum mulai itu laptop saya itu lagi muter-muter tuh, dia keliling-keliling kemana, susah. Dia ambil berapa jam itu. Sekarang dia udah balik lagi normal. Jadi memang gitulah, kita terus lagi ya. Yang kedua, iman yang menumbuhkan komitmen. Jadi Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi iman menumbuhkan komitmen, ya. Di dunia ini banyak pilihan yang bisa saja menggoda manusia untuk tidak lagi menggantungkan iman percaya hanya kepada Tuhan. Ya, kenyataan kita percaya sama Tuhan, tapi kita lihat, mungkin ada orang bisa bantu kita ngomongin rohani-rohani supaya orang itu bisa bantu. Kita ketemu, woi shalom, haleluya. Kita ngomongin rohani supaya kita bisa dipercaya. Habis Pak, saya kurang nih Pak, tolong gini-gini. Ya tadi habis berdoa minta Tuhan tolong, sekarang cari orang. Nah itu nggak boleh, hal itu nggak boleh terjadi buat orang percaya. Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Seharusnya kita mirip kayak Raja Hizkia. Pada saat dia diancam oleh Raja Asyur, dia buka suratnya, dia baca dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia nggak cari orang. Alkitab mencatat Tuhan berbicara, Tuhan memberikan solusi buat Hizkia. Kalau kita sudah berdoa baru kita cari orang ke sana kemari, artinya kita mendoakan Tuhan. Mendoakan itu sakit nggak? Mendoakan. Kalau saudara belum kawin, tapi kalau saudara sudah kawin, tiba-tiba istri mendoakan hati, jalan gandeng sama orang lain, suami juga goncengan sama orang lain. Terus saudara lihat, sakit hati nggak? Ibu Segar sakit hati nggak? Gue nggak sakit hati. Oh, berarti yang goncengan itu Uber atau Grab itu. Uber atau Grab? Indonesia bilang apa? Grab ya? Yang pakai sepeda motor. Grab ya. Ya itu berarti Grab, sakit hati goncengan sama. Tapi arti kata maksudnya bahwa kita sudah punya pasangan, kita udah punya pacar kayak Charles, tiba-tiba ngobrol sama cewek lain, ya sakit hati lah. Manusia aja sakit hati, bagaimana Tuhan? Itu kalau ada lesung itu digilas seperti kayak sambal terasi, lumet habis. Nah kita terus lagi saudara. Terus yang ketiga, iman yang menghasilkan dampak. Ya, iman yang menghasilkan dampak. Jadi ayat yang ke-16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain.
Sebab Tuhan Allah kita dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan kita sendiri. Dan setelah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Jadi ini dampak daripada imannya Yosua. Jadi iman Yosua yang pertama dia berdiri dan dia mulai mengajarkan kepada mereka komitmen yang dia lakukan. Jadi bangsa itu melihat komitmen yang Yosua punya. Sehingga mereka mulai terpengaruh dengan komitmen yang Yosua punya. Saudara, kita ini dipanggil menjadi garam, menjadi terang. Jadi kalau kita punya komitmen yang kuat di dalam Kristus, apapun yang terjadi pasti orang ikut. Itu merupakan pengajaran. Contohnya seperti Naomi dan Ruth. Naomi katakan, dengan tangan full aku keluar dari Bethlehem, tapi dengan tangan kosong aku pulang. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Oh, asik juga tuh. Mara itu artinya pahit. Nah, pernah minum kopi pahit gak? Pernah ya Charles ya? Kalau minum kopi pahit mukanya gimana tuh? Anak saya bilang, Dedi jangan minum kopi pahit. Kenapa? Kalau mau muka keriput, minum kopi pahit, pasti keriput mukanya. Oh begitu ya. Jadi kita minum kopi pahit kan pasti tuh mukanya ketekuk-ketekuk. Nah Naomi juga begitu. Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Karena dengan tangan full aku keluar, tapi aku pulang. Bukan hanya harta hilang, suami hilang, 2 anak hilang. Itu Naomi. Tapi satu yang kita belajar, Naomi kehilangan segala-galanya. Tapi Ruth bisa katakan, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Saya bertanya, Naomi kehilangan segala sesuatu, nggak ada harapan sama sekali. Kenapa Ruth mau ikut Naomi? Kenapa Ruth bisa katakan bangsamu, bangsaku, Allahmu adalah Allahku? Kenapa itu bisa terjadi? Kalau saudara ikut orang bisnis, terus dia bangkrut, saudara mengikut lagi enggak? Pasti saudara tinggalkan. Nah sama kayak Naomi. Kalau Ruth ikut Naomi, apa yang didapatkan? Anak juga enggak punya. Tapi ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan Naomi. Walaupun dia terpuruk, dia marah, dia kepahitan. Tapi dia punya komitmen yang sangat kuat bahwa sekali Tuhan tetap Tuhan yang dia sembah. Itulah yang membuat Ruth terpesona hatinya dan mengiring Naomi sampai kembali ke Bethlehem. Amin saudara. Nah kalau kita punya komitmen yang kuat, saudara jangan berdiri khotbah nginjilin orang. Dengan hidup kita saja orang datang cari Yesus. Itu contohnya, dengan hidup kita saja orang datang cari Yesus. Saudara khotbah-khotbah tapi akhirnya hidup saudara tidak sesuai dengan khotbah saudara. Sama kayak orang Farisi. Sama tadi saya katakan waktu jadi jemaat. Oh saya nggak peduli tentang persembahan perpuluhan. Tapi begitu jadi pendeta, saya peduli. Kenapa saya peduli? Karena saya butuh duit yang banyak. Nah itu salah. Seharusnya waktu jemaat saya tetap peduli, saya tetap kasih. Perpuluhan jujur harus jujur. Orang Farisi itu dia katakan jintan dan herbs di belakang tamannya dia, ternyata koriander, jintan, ketumbar, apalagi itu di Indonesia. Yang ada di belakang rumah tuh lemongrass Indonesia bilang serai, terus koriander tuh apa yang kayak seledri, cili, cabai, tomat, nah itu kecil-kecil kayak gitu tuh. Itu aja mereka hitung untuk ngasih perpuluhan, itu orang Farisi. Begitu giatnya mereka gitu, mereka ngasih untuk pisah-pisahkan. Nah, tapi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan Tuhan, yang mereka ajarkan. Nah sama dengan kita saudara. Walaupun kita ini hanya jemaat saja biasa, kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, kita melakukannya, kita memberi pada saat Tuhan angkat kita menjadi pemimpin dalam jemaat, kita tetap orang yang sama tidak berubah. Ingat yang selalu saya katakan, kacang gak boleh lupa kulit.
Jadi pada saat kita setia dengan perkara-perkara kecil, walaupun kita jadi orang kecil, orang yang tidak punya, pada saat kita diangkat sama Tuhan, kita tetap sama. Itulah komitmen. Dan orang bisa melihat, oh kayak begitu ya. Kalau kita pintar khotbah, tapi kita bisa kita ibarat kacang lupa kulit. Saudara ngikut gak orang kacang yang lupa kulit? Kacang goreng enak tanpa kulit, tapi kalau kacang lupa kulit, saudara mau ikut gak? Pintar-pintarnya dia berkhotbah tetap aja sama. Nanti satu saat saudara juga sudah gitu. Nah kayak gitu ya, kita belajar ya. Jadi Yosua dengan imannya dia melahirkan ajaran sehingga orang-orang Israel mengikuti dia. Dengan ajaran itu Yosua menunjukkan komitmen dalam beribadah dan orang bisa melihat, dan akhirnya satu bangsa juga mereka berkomitmen. Jadi saudara, di rumah saudara, istri, suami, anak-anak, tetangga saudara, keluarga saudara, mereka bisa melihat komitmen saudara. Dengan komitmen yang saudara buat, yang saudara lakukan dalam beribadah, mengiringi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Yesus, mereka bisa melihat, dari situ mereka akan membuat komitmen dalam hidup mereka, komitmen yang sama seperti saudara lakukan. Amin. Nah contoh seperti tadi, Naomi mau berkomitmen. Nah Ruth melihat, Ruth ikuti juga hal yang sama. Jadi kita nggak perlu khotbah ciut-ciut di depan orang banyak cerita tentang rohani, shalom, puji Tuhan. Tapi orang bisa melihat daripada perbuatannya kita. Nah yang terakhir yang iman menghasilkan dampak. Dari hal itu kita bisa melihat ternyata iman yang teguh itu dipenuhi dengan komitmen. Komitmen itu menular kepada pihak lain. Menular sampai ke seluruh bangsa Israel. Ya, iman yang membawa dampak, komitmen dahulu, komitmen menghasilkan ajaran, komitmen menghasilkan komitmen. Orang-orang mendapatkan ajaran yang sehat, mereka bisa melihat dan mereka mulai berkomitmen. Jadi semua bermula dari saudara. Jika saudara mau ada perubahan dalam hidupmu saat ini, saudara harus punya komitmen mengiring Yesus. Komitmen beriman, komitmen beribadah. Komitmen jadilah berkat, jangan jadi beban. Setiap ada kesempatan, ambil bagian apa sih yang bisa saya bawa, apa sih yang bisa saya berkati. Hal yang sangat simpel, yang sederhana. Tapi setiap yang dibawa, yang ditabur dengan penuh sukacita ke dalam rumah Tuhan, Tuhan perhitungkan itu saudaraku. Janda yang miskin saja kasih satu keping uang aja Tuhan perhitungkan. Apalagi saudara masak sampai belepotan keringat, bedak hilang, lipstik luntur. Gara-gara masak toge goreng sama indomie goreng campur jadi satu. Tuhan perhitungkan. Karena bedak itu mahal, bedak Viva berapa mahal itu. Berkeringat, masak, Tuhan perhitungkan. Amin. Nah kita lihat kesimpulan kita saudara. Teladan iman itu seperti garam dan terang. Jadi mempengaruhi, menerangi yang lain. Jadi teladan iman kita itu seperti garam. Garam itu mempengaruhi, memberi rasa. Garam itu juga menerangi, terang itu juga menerangi yang lain. Nah itulah saudara dan saya dipanggil Tuhan. Kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia. Arti kata bahwa saudara dan saya kita memberi rasa yang baru. Nah rasa yang baru itu ada pada saat saudara kita mulai berkomitmen dahulu. Pepatah mengatakan kita nggak bisa mengubah dunia kalau kita belum bisa mengubah diri kita sendiri. Amin. Perubahan itu terjadi dalam diri kita dulu, baru kita bisa ubah dunia. Amin. Haleluya. Semua pada diam-diam aja nih. Kenapa sedih ya? Pastor. Oh ya. Iya. Ini hal yang saya berdoa selalu supaya saudara, memang gak kebetulan kalau Evata ada di Malang. Berdoa supaya saat ini saudara dalam keadaan demikian, besok saudara akan Tuhan angkat. Seperti kayak saya waktu beribadah. Pendeta saya bilang, Jimmy waktu beribadah hanya pakai kaos sweater sama celana jeans. Cuma begitu dia datang begitu, jual lenggang-lenggang. Tapi sekarang waktu dia beribadah, beda loh, penampilannya beda.
karena terjadi perubahan. Amin. Nah, saya juga berdoa saudara juga mengalami hal yang sama. Berusahalah untuk menjadi berkat. Kalau kita menjadi berkat, itu artinya Tuhan percayakan saya. Percayalah kepada saya Tuhan. Supaya saya bisa menjadi perpanjangan Tuhan. Jadi kalau kita bisa dipercaya, satu saat Tuhan titip, nih saya titip kamu uang 50 juta. Titip ya. Nah pada saat itu betul bilang, ayo kirim kasih ke si A. Nah kalau kita nggak bisa dipercaya, kita berat hati, aduh udah ada di tangan, masa kasih orang lagi. Nah gitu, kita mulai terganggu iman kita, terganggu roh jiwa kita, lama-kelamaan kita seneweng, nah, kita mulai ngoceh-ngoceh sendiri. Itu berarti kita belum bisa menanggungnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati untuk pekerjaan untuk bisa dibagikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku agumi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama akan mulai dari awal, kita katakan dengan iman kita katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, aku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Makasih Tuhan. Silakan Pastor. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar akan firman-Mu. Di zaman Yosua memang tidak semudah hal yang Yosua alami. Bahkan Yosua juga pernah mengalami menjadi budak. Tapi apapun yang terjadi, ia mempunyai komitmen dalam imannya. Sehingga dengan komitmen dan beribadah, iman dan ibadahnya Yosua bisa membawa pengaruh buat orang lain. Kami dipanggil bukan untuk komitmen iman buat diri sendiri, tapi supaya orang lain juga bisa merasakannya dan mengalaminya. Dan mereka juga mengalami transformasi dalam kehidupan mereka. Kami belajar Tuhan bahwa iman akan melahirkan ajaran. Yosua mengajarkan mereka untuk beribadah. Dan akhirnya menimbulkan komitmen buat orang-orang yang Yosua ajarkan. Sehingga mereka juga mempunyai komitmen untuk beribadah kepada Tuhan saja. Dan akhirnya kami bisa melihat ada dampak yang luar biasa. Satu bangsa datang melayani dan beribadah kepada Engkau. Kami pun bisa mengalami hal yang sama Tuhan. Jika kami tidak membuat komitmen dalam hidup ini, maka kami akan menjadi orang ikut-ikutan seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Tapi jika kami mempunyai komitmen, maka kami akan bisa mengalami seperti Yosua dan Kaleb.
bisa masuk ke dalam tanah perjanjian dan bisa merasakan hidup berkelimpahan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mulai saat ini mempunyai komitmen untuk beribadah lebih baik lagi ke depan. Mempersiapkan segala sesuatu, karena setiap apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau memperhitungkannya. Mampukan kami untuk berkomitmen. Kami dipanggil Tuhan bukan hidup biasa-biasa saja. Kami dipanggil untuk menjadi saluran berkat buat yang lain. Bagaimana kami bisa menjadi saluran berkat buat yang lain jika kami tidak mempunyai komitmen dalam hidup ini beribadah? Bagaimana kami bisa menjadi saluran berkat buat yang lain jika kami hidup dalam segala kekurangan dan ketidakmampuan? Mampukan kami Tuhan, karena Engkau melihat komitmen orang yang dapat dipercaya akan diberi banyak. Amen. Mampukan kami supaya Engkau bisa mempercayakan kami dengan berkat yang besar untuk disalurkan kepada orang-orang lain. Amen. Untuk itu kami ada di muka bumi ini menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala kita. Pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, kita lebih meriah lagi, katakan karya terbesar dalam hidup kami, Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kau. Sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau satu-satu yang kami kagumi. Karena kami bisa melihat hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mengubah perjalanan hidup kami. Tuhan yang mau perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami supaya mulai dari sekarang kami bisa berkomitmen tentang iman kami. Berkomitmen untuk beribadah supaya kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Supaya kami bisa dipakai oleh Engkau Tuhan selama kami masih hidup ini di muka bumi ini. Terima kasih, kami ucap syukur. Biarlah Roh Kudus Engkau mampukan kami supaya kami bisa membuat komitmen-komitmen yang baru untuk menjalani hidup ini. Supaya kami kedapatan orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati juga kesehatanmu, diberkati sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pas Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman, dan turun berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua terima berkatakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersuara-suara bagi nama Tuhan, kita katakan amin. Amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kayaknya ibu-ibu suka duduk ya. 1 jam duduknya cuma sebentar. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Jimmy untuk firman Tuhan yang sangat diberkati. Terima kasih, haleluya. Ya. Amin. Thank you. Shalom. Kami mohon maaf juga kalau Shalom ada Ibu kesalahan. An, Ibu Ada rule Monica. dari kita kan dari baru, jadi kita butuh ini lagi, misteri lagi. Oke, thank you. Ibu-ibu, ini ada Ibu Lili juga, Pastor. Ibu Lili coba lambaikan tangannya Ibu Lili. Ya, Ibu Lili. Shalom. Ya. Ibu Lili. Ibu- Oh yang kuning, ada baju Ibu- kuning. Ibu Lili Andi. yang udah lama kan ya? Ibu Lili sempat lama tapi sempat vakum, makanya balik lagi ini. Oh puji Tuhan, welcome back. Kita comeback ya. Welcome back Ibu Lili, back. ibu-ibu shalom yang lain, Ibu Mei, Ibu Segar, Ibu Maria, Pak Yafet, Ibu Ibu Yohana, Narti, Ibu Atik, Ibu Yana. Ibu Yana yang mana? Ibu Yana, lambaikan tangannya. Lambaikan tangan Ibu Yohana. Oh Ibu Yohana, lambaikan Yohana tangan. udah, Nah, iya udah kenal toh Ibu Yohana yang ya dari udah. bolehan. Ya shalom Ibu Yohana, Ibu Atik yang di belakang benar ya? Ya Ibu Ati. Ya, Ibu Ati kemarin yang hadir di Bible Study kemudian dapat berkat. Puji Tuhan ya.
Ibu-ibu yang di Malang, ya Ibu Mei senyum dong, Ibu Mei senyum dulu. Yang lain-lain di Indonesia, Shalom. Yang di belakang Ibu Narti siapa? Ibu Lili. Ibu Lili itu. Ada Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Ah iya ya, anaknya Ibu Narti ya. Elisa. Ibu Elisa, ya Shalom. Semua damai Kristus, haleluya. Shalom semua ya. Yang di Zoom, Ibu Melin, Ibu Ani, Ibu Monica, Ibu Novi, Ibu Mega. Shalom semua, Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda. Amin, amin. Sedikit pengumuman tambahan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti di tanggal 16 Juni kita ingatkan kembali ada pentabisan di sini ya. Jadi pentabisan pertama untuk gereja GBI Fata Malang berdiri dan menjadi gereja yang mandiri. Jadi diharapkan dan diundang bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan dan punya komitmen untuk selalu ada di setiap minggu. Dan di tanggal 16 Juni kami akan kedatangan juga dari langsung untuk pentabisan dari Pendeta Gideon ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu diwajibkan bagi Bapak Ibu yang sudah tetap beribadah dan tertanam bertumbuh berbuah di Efata harap hadir dan diwajibkan harus hadir ya. Karena besar-besaran ada pentabisan di gereja ini. Itu aja pengumuman tambahan. Nanti ada Pastor Neni juga dari Australia yang langsung akan hadir di sini ya. Perwakilan dari Sydney. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan mungkin dari Pastor Jimmy? Oke. Oh iya dari Bapak Ibu ada pengumuman tambahan. Jam 5 sore nanti ada les bahasa Inggris gratis. Yang mau datang silahkan karena kita akan diajarkan langsung dari Australia. Ada Pastor Neni, ada Pastor Yuli dan Celala. Gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya sama sekali. Nanti tinggal datang ke gereja, nanti kita belajar bersama-sama. Itu aja dari saya. Ada tambahan dari Pastor Neni dan Pastor Jimmy? Kalau tidak bisa datang ke kantor gereja, boleh langsung melalui Zoom bisa ya. Nanti yang untuk bahasa Inggrisnya ya. Oke, nanti saya akan ketemu saudari sekalian yang ada di Indonesia untuk Surabaya dan Malang. I will see you all and I really miss if everyone, semua orang bisa datang. I mean semua ibu-ibu, saudari yang ada di Malang, jangan lupa tanggal 16 hadir supaya saya bisa jumpa. Ya, karena kan maksudnya kita cuma lihat muka dengan muka melalui Zoom, tapi jika saya bisa seizin Tuhan, saudara, saya bisa hadir itu kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan yang harus kita gunakan sama-sama supaya kita bisa bertatap karena makin kenal makin sayang. Ya, jadi I really want, saya really miss saudara bisa datang, jangan sampai miss, jangan sampai enggak datang ya. Ada spesial ibadahnya spesial, makanan juga spesial, dilayani oleh hamba Tuhan Ketua BPD Jawa Timur untuk daerah GBI di Malang yang akan melayani di sana. Saya akan datang dan ada beberapa spesial penting yang untuk jemaat di Malang ya. Itu yang sudah dibilang kalau Bapak Ibu mau partisipasi aja untuk bawa makanan kecil, jika tidak juga tidak masalah, tidak dipaksakan. Bawalah sesuai dengan kemampuan masing-masing jika saudara bisa. Jika belum berkesempatan tidak dipaksakan ya. Karena makanan besar sudah disediakan. Yang penting Bapak Ibu datang. Oke? Just come as you are, ya. Datang saja sesuai dengan apa adanya Bapak Ibu sekalian, tidak dipaksakan. Bawa suamimu jika memang yang memiliki suami di rumah, kayak Ibu Segar, bawa Bapak Segar ya, yang ada punya suami atau anak yang selama ini tidak beribadah, bawa datang. Jadi kita bisa jumpa di Malang nanti ya. Kami akan menyediakan gift spesial untuk jemaat di Efata Malang ya. Oke, yang di Surabaya jika Bapak Ibu bisa make your way to Malang will be grateful. Jika Ibu Bapak bisa datang juga ke Malang, kami tetap akan melayani. Mari kita sama-sama membesarkan nama Tuhan karena ini ucapan syukur. Gereja sudah berarti peresmian itu artinya sudah terdaftar di GBI Indonesia. Selama ini kita belum terregister. Di Malang itu belum terregister sebab belum ditabiskan. Pentabisan itu artinya jadi sudah dipunya sertifikat register di Indonesia cabang Malang dan bisa beroperasi dan mempunyai nanti
bank account sendiri untuk cabang Malang Indonesia, pokoknya GBI FHT Church Malang ya. Dan demikian mungkin sekilas informasi tambahan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berlama-lama, saudara mau makan, sudah lapar, udah jam 12, silakan makan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa nanti minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Jimmy semuanya. Tuhan Yesus berkati semuanya, Amin. shalom. Ibu Novi, Ibu Monika, Ibu Magyawati. Ya, mohon pamit. Ibu Ya. An dan Oke Bapak Ibu, Ibu sebelum Chen. kita turun, Amin. Terima kasih. kita mau berdoa Tuhan Yesus makan dulu memberkati. Bapak Yafet, kita berdoa dulu. Ya. Kita berdoa dulu Bapak Yafet. Yuk Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau makan Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Yani yang telah menyediakan dan telah memasaknya Bapak, dan berkati juga setiap kami, dan memberkati juga jemaat yang telah menabur buat konsumsi pada minggu ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kiranya makanan yang kami konsumsi pada siang hari ini bisa menjadi kekuatan dan kesehatan yang baru buat kami. Dalam nama-Mu kami Dalam berdoa nama dan Tuhan mengucap Yesus. syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, silakan menikmati kasih karunia yang sudah disediakan. Silakan turun langsung ke